Saat dunia sesungguhnya, yang notabene apalagi Cina, punya kepentingan besar untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Iya, nggak boleh. Karena kalau Indonesia dan Malaysia bersatu, jalur perairannya Cina ini, ketutup, Iya habis. dong. Nah, kepentingan besarnya Cina ini sebenarnya, aduh nih, Melayu ini nggak boleh gabung lagi Indonesia sama Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, hari ini saya terjumpa satu video yang sangat menarik. Sebentar lagi saya akan lihat dan akan reaksi yang mana dikatakan rupa-rupanya sejarah Amerika punya utang budi terhadap Indonesia. Sewaktu pembentukan ya Amerika itu, di sini dinyatakan Indonesia ada peranan ya dalam pembentukan negara Amerika. Nah, selain daripada itu, ternyata rupa-rupanya antara negara-negara Uni Eropa amat takut ya sekiranya Malaysia dan Indonesia bersatu. Karena apa? Di sini ada dinyatakan kenapa mereka sangat takut apabila Malaysia dan juga Indonesia bersatu. Nah, mari kita saksikan klip video ini dari channel Macan Idealis ya guys. So, di sini dikatakan bukan konspirasi ya. Sejarah Amerika punya utang budi ke Indonesia, dan di sini ada dua perkara yang saya mau perhatikan. Apakah perkara yang menyebabkan Uni Eropa, Amerika, China ya amat takut sekiranya Malaysia dan Indonesia ini bersatu. Pantas saja ya kita selalu diadu domba antara Malaysia dan Indonesia ini, selalu berada dalam keadaan yang adu domba, baik di media sosial sekiranya ada perkara-perkara seperti sepak bola digunakan contoh acara itu ada sejak oknum-oknum ya yang sengaja mencetuskan kemarahan antara kedua negara Malaysia dan Indonesia ini. Nah, mari kita saksikan apakah kenyataan ini, dan saya tertarik ya dengan channel ini dari channel Macan Idealis ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe sila subscribe channelnya. Jadi di sini ada dua orang ya yang kiranya mereka menyatakan ada kenyataan-kenyataan tentang sejarah Amerika yang punya utang budi ke Indonesia, dan kedua Uni Eropa amat takut sekiranya Malaysia, Indonesia bergabung ataupun bersatu. Nah, mari sama-sama kita saksikan klip video ini. Mungkin di sini ada perkara-perkara yang boleh kita ambil pengajaran dan juga sebagai tambahan informasi kepada kita. Jadi, langsung saja kita saksikan klip video ini bersama-sama. Jom! Di saat dunia sesungguhnya, yang notabene apalagi Cina, punya kepentingan besar untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Iya, nggak boleh. Karena kalau Indonesia dan Malaysia bersatu, jalur perairannya Cina ini ketutup Iya habis. dong. Nah, kepentingan besarnya Cina ini sebenarnya, aduh nih, Melayu ini nggak boleh gabung lagi Indonesia sama Malaysia. Wow, pembukaannya sejak pun sudah membuat saya rasa tertarik ya. Apa isi kandungan cerita ini? Mari kita dengar sama-sama guys. Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai ternyata ternyata guys, gue mau tanya sama Babe nih, apa betul Indonesia pernah membantu dan mensupport USA, Amerika Serikat? Pembentukannya kali ya. Pembentukannya, Proses pembentukan. proses pembentukannya pembentukan? sebelum Amerika dibentuk. Bahaya. Wow, Pak, biar benar guys. Saya rasa benda ini perlu kita semak ya, kita dengar ya. Ini informasi yang kalau dikatakan sini ini bukan konspirasi. Ayo kita lanjut. nah ini menarik nih guys. Memang menarik. Ini kita tanya sama Babe, apa jasa Indonesia kali Be ya untuk pembentukan Amerika USA, Amerika Serikat ini Be? Itu terjadi pada tahun 1667. Pada Oktober 2017 Ya. Oh, 20. peristiwa itu diperingati. Oktober 2017. Peristiwa itu diperingati di pulau yang namanya Ron di Banda Neira, Maluku Tengah. Diperingati di mana hadir
duta besar Amerika pada waktu itu Donovan. Oke, sebentar. Dikatakan sini biasakan semak video ini sampai habis karena ada hal yang menarik yang perlu kita tahu. Wow. Oke. Bagaimana kita mau bantah? Oh. Kuat ketawa ya. Tapi dia sudah ahli kan. Argumen untuk bantah kenyataan ini. Oke, sekarang kita bercerita. Pulau Banda itu terkenal palanya, buah palanya sangat bagus, terutama yang tumbuh di Pulau Run. Ini kan ada gugus Banda Neira, itu ada Banda, ada Neira, lantas ada Pulau Run, Pulau Pisang, Pulau Ai, dan Pulau Hatta. Banyak pengetahuan beliau nih kan. Oh gitu Be? Asal usulnya? Iya. Ketika beliau dibuang Dr. Muhammad Hatta. Oh gitu Be? Asal usulnya? Iya. Ketika beliau dibuang ke sana. Nantilah dalam konten lain kita bahas, ya kan? Nah, kayak soal Bung Hatta kayak banyak hal juga menarik Be. Nanti perlu kita bahas Be itu Be ya. Banyak Bung Hatta. Jadi ini kawan kita Banda ini adalah sistemnya itu adalah sistem zona ekonomi, bukan kerajaan. Bukan. Nanti kemudian hari abad 19 itu dia jadi kerajaan, soal lain, itu banyak yang begitu kan. Tapi pada waktu 1667 dia bukan kerajaan. Bukan, karena itu Belanda tidak berhak mengganggu Banda Neira, termasuk Pulau Run, kecuali harus berbicara dengan Syah Bandar. Wow, sampai Syah Bandar. Bandarnya di Banda Neira. Syah Bandarnya Banda Neira, zona ekonomi Banda Neira. Ya, kita dudukkan dulu. Banda artinya zona ekonomi, Neira adalah perahu atau kapal yang bersandar di pasir. Neira. Jadi itu waktu Inggris menaruh minat. Karena Inggris punya rute perjalanan juga dari daerah. Itu tahun berapa Be kira-kira Be? 1667. 1667. Ya kan, Inggris punya minat dengan rute perjalanan dia Asia Tenggara lewat Pasifik terus ke Amerika kan. Dia memerlukan sekali karena itu waktu Inggris yang menguasai Amerika, jangan salah. Inggris. Amerika belum merdeka. Menguasai Amerika. Amerika belum kerajaan merdeka. Inggris ya Be ya? Ya, kerajaan Inggris nih ya. Yang menguasai Amerika, kerajaan Inggris. Paham. Pada waktu itu lantas terjadilah pembicaraan dan tentu dengan persetujuan Syah Bandar. Banda Neira nggak bisa begitu saja. Kita nggak tahu dealnya apa sehingga Syah Bandar menyetujui pertukaran itu. Pertukaran apa Be? Pertukaran Pulau Run di Banda Neira dengan Manhattan yang sekarang jadi markas WHO. Bukan WHO aja, PBB juga. Tapi sekarang kan WHO lebih terkenal. Iya. Begitu. Jadi pulau di Banda Neira itu, Pulau Run, ditukar sama Manhattan. Atas persetujuan dari Syah Bandar atau bisa dibilang pemimpinnya zona ekonomi di wilayah itu. Yang punya otoritas, ya kan? Lantas terjadilah traktat ya, perjanjian di Breda, Breda negeri Belanda. Breda itu terkenal dengan akademi militernya di masa kemudian hari. Terjadilah perjanjian itu, ya kan? Iya. Nah, perjanjian itu kita ringkaskan dulu cerita ini ya. Bagaimana perjanjian ini, bagaimana dia selesai? Selesai dengan kemerdekaan Amerika. Tapi Amerika boleh merdeka, tapi kurang satu, Manhattan. Manhattannya udah ditukar. Iya, udah dicoplok Manhattannya. Nah, dia mesti bicara dong. Kapan pembicaraan itu berlangsung? Jadi begini ya. 1799 VOC bubar. Masih ingat gubernur dia terakhir punya ini itu beliau nih namanya kan, kekuatan ingatannya. Jonathan Gerardus. Jonathan Gerardus itu diangkat sebagai gubernur VOC 1796. Kalau VOC nggak bubar dia sampai 1801. Tapi 1799 dia sudah harus serah jabatan. Hindia Belanda bukan VOC lagi. Penggantinya adalah Peter Sieberg. Penggantinya. Itu sampai kapan Be? Itu Banda Neira ini punya Amerika? Nanti ini lagi kita jelaskan. Peter Sieberg ini ya kan adalah gubernur Hindia Belanda pertama. Peter. Tapi dia lama ngelongo-longo ke Batavia.
Gerardus pusing bener ya kan, kerjaan kagak ada ya kan. Ada dengkul. Nongkrong di Kali Ciliwung udah bosan. Tiap pagi dia nongkrong di situ lihat pemandangan. Ada yang dijeburin nggak gitu, Be? Lucu. Lihat orang nyuci. Oh, yang nyuci. Lihat orang nyuci, ya kan. Kalian ada yang dijeburin apa kagak kan? Atau dulu kalau dijeburin nggak boleh ini kan? Iya. Jadi 1801 itu harusnya dia sudah datang Peter Seaberg, ya. Dia nggak datang. Rupanya dia ke Amerika. Oh. Oke, ya. Ya kan dia rupanya ke Amerika. Di situ rupanya dia juga mewakili pemerintah Hindia Belanda bersama pejabat militer Hindia Belanda untuk negosiasi mengembalikan. Tapi kan bukan punya Belanda, Be. Apanya? Itu Banda Neira itu. Tapi dia kan ikut tanda tangan traktat. Oke. Traktat Breda kan ikut tanda tangan. Ya. Tentu pejabat dari kerajaan ada di situ. Maka dari zona ekonomi. Dari zona ekonomi tentu ada. Iya. Langsung lah ya. Oke. Iya kan lewat Pasifik sampai New York. Iya. Langsung jadi di situ ada unsur Amerika yang baru merdeka. Iya. Ya kan? Oke. Kemudian ada unsur kerajaan Inggris, ada unsur Belanda. Rupanya Inggris yang menguasai Amerika ya. Oh, ini bagus juga lah reaction gini kan. Ada sejak benda-benda yang tidak tahu ya. Kita tidak tahu ada kita temui macam ni. Ada unsur zona ekonomi Banda Neira. Oke. Nah, Belanda udah sempat ganti nama Manhattan tuh. Manhattan, Belanda. Netherlands. Oke. New Netherlands. New kalau dia kan New Netherlands. Dia udah sempat ganti nama. Amerika kan nggak mau nih, negeri gua kok ada nama Belanda kan gitu. Dia periksa arsip ternyata udah ditukar sama Pulau Banda. Ditukar. Ya kan? Saya juga ikut ketawa. Menurut saya karena catatan pun nggak ada antara tahun 1801 itu dikembalikan lagi. Nah, 1801. 1801. Berarti sudah setelah Amerika udah merdeka lama dong? Oh iya. Tapi kan itu ke Amerika nggak bisa ngambil begitu saja, walaupun itu di daerah dia. Disitulah kalau Banda nggak mau atau Indonesia nggak mau, Belanda nyoplok satu pulaunya. Belanda Amerika. Iya, nyoplok satu, kurang satu pulaunya. Iya, tapi kan punya kita juga diambil sama mereka satu. Iyalah. Iya. Tapi kan kita dapat Manhattan. Manhattan. Jadi kalau kita masih miliki itu, bukan WHO yang bermarkas di situ kok. Oh iya. PMI. Itu. Nah, jadi kenapa Banda Neira sekuat itu? Ya kan, Banda Neira jangan salah, menurut saya di Pulau Ron dan sekitar Banda Neira itu bukan saja buah pala yang menarik hati mereka, itu emas. Karena setiap ada bangunan purbakala Kaukasia, di situ mesti ada emas. Iya. Mesti ada emas. Karena di Neira itu bangunan purbakalanya banyak, ada dua macam, Kaukasia dan Peru. Nggak ada Belanda. Belanda klaim aja dia duit kagak punya, bagaimana cara bikin bangunan. Dan itu usianya pun nggak sama, arsitektur juga beda. Bukan Renaissance, Belanda kan Renaissance. Beda, dia hanya mengklaim saja. Nah, di daerah Maluku, ya kan, kita udah cerita dari sisi lain, itu bukan zona ekonomi, bukan Banda Neira saja. Itu ada Saparua, kita sudah cerita, ya kan. Ada Ambon juga zona ekonomi. Nah, cirinya peninggalannya, jejaknya itu banyak bangunan-bangunan lama, baik di Ambon, di Saparua maupun di Banda, apalagi di Banda Neira banyak. Nah, lalu ada Tidore, ya kan, yang terbentuk pada awal abad 16, tapi sebelumnya Ternate. Ada Ternate yang terbentuk pada awal 16, tapi sebelumnya abad 11 sudah ada Tidore. Ya kan? Banyak pengetahuan beliau ini ya. Dia macam orang lama, pasti banyak input macam juga Pakcik Zainal Abidin kan. Siapa kenal Pakcik Zainal Abidin? Dia banyak ingatannya itu masih kuat, guys. Gini juga macam beliau nih. Sudah ada Tidore. Nah, jadi pilihan-pilihan itu Tidore dan Ternate itu membentuk power system, bukan zona ekonomi. Nah, membentuk sebuah kerajaan. Nah, bagaimana, dari mana datang pengaruh ini kok?
Zona ekonomi. Zona. Pengaruh Ini zona ekonomi dari mana? Melayu. Melayu lah, garis Melayu. Dari garis Melayu itu dari Granada ditarik sampai Banda Neira. Ya kan? Kenapa Granada? Granada adalah pelabuhan utama daerah Andalusia. Andalusia itu memang menempat dinasti Umayyah di Damaskus itu menempatkan seorang gubernur di Andalusia. Tapi kan Umayyah hanya sampai 750, dari 616 sampai 750. Setelah itu tidak ada gubernur. Hebat. Itulah zona ekonomi yang pertama dunia. Kita lihat luar biasa, ya kan? Jadi itu garis Granada. Kalau kita tarik garis Melayunya itu ya Granada, ya kan, Malabar, ya kan, naik ke Cochin, Cina, Teluk Benggala, itu Melayu juga. Bicaranya cakap Melayu lah mereka. Cakap Melayu. Itu kan orang Campa, orang Pompong Syom, itu kan cakap Melayu. Ya kan, orang Patani, semua cakap Melayu mereka. Dari sana terus tarik garis turun ke selatan, dapatkan Kedah. Kedah adalah gate dari Thailand ke basis dunia Melayu. Dari Kedah mereka Banda Aceh, dan kita sudah jelaskan langsung nanti sampai ke Banda Neira. Itu. Nah, apa namanya, Andalusia itu baru berakhir ketika Ottoman bangkit dengan menaklukkan Konstantinopel pada 1453. 1453. Jadi 700 tahun, bayangkan. Zona ekonomi Andalusia. Mereka ada istana Alhambra, tapi bukan istana raja, ya kan? Alhambra kita lihat, bahkan musik-musiknya pun dia berpengaruh dengan Arabik sekali, Spain, ya gayanya, kan? Gayanya Arabik sekali. Nah, ini kita lihat. Nah, sebenarnya saya terangsang untuk meningkatkan pembicaraan mengenai zona ekonomi karena saya dapat kabar, ya kan? Kalanya saya udah nge-WA Pasko ya mengenai Dirjen Kebudayaan. Dirjen Kebudayaan itu bermaksud jalur rempah, dia bilang, itu menjadi warisan budaya dunia. Bapak Dirjen telah menyurat kepada UNESCO. Tapi hujahnya, argumentasinya belum kesusun. Lihat kan? Nah, jadi menurut saya ya, buku sejarah Indonesia yang dia mau pakai yang manapun, sejarawan Indonesia yang dia mau pakai yang manapun, itu nggak akan menyinggung soal ini. Mereka itu out of their mind. Out of their mind. Iya. Beyond their mind, di luar itu. Jadi kalau itu dia mau susun, ya paling-paling ketemunya Majapahit, ya kan? Majapahit menguasai Asia Tenggara, buktinya buktinya tidak ada, kan? Paling-paling itu dia memainkan. Dia harus base kepada Maluku, nggak bisa enggak. Ya kan, Maluku sebagai zona ekonomi yang besar. Ya, yang cukup besar. Karena kalau saya lihat Maluku itu yang kenapa sampai terjadi pertukaran dengan Manhattan, itu bukan saja pala tapi emas. Pala emas. Nah, sebentar, Be. Ini kan menarik ya. Kalau dari pandangan saya nih, Be, ya. Sisi bukan kekuasaan, penyebaran Melayu sampai membentuk berbagai macam zona-zona ekonomi yang tidak dalam satu koordinasi kan, Be. Mereka tapi tetap berkoordinasi dagang aja, tapi dia tidak ikut dalam satu perintah siapa gitu misalnya, Be, ya. Mereka punya titik-titik zona ekonomi sendiri-sendiri. Gitu kan, Be. Nah, ini menariknya gini, Be. Kalau kita pelajari dengan konspirasi, anggap kalau kita mau anggap ini konspirasi sejarah yang ada di Indonesia, misalnya dengan adanya kerajaan-kerajaan yang seakan-akan lebih besar dibanding zona ekonomi ini, kan ini kalau mau kita anggap konspirasi nih, Be, ya. Jadi yang menarik adalah di saat dunia sesungguhnya yang notabene apalagi Cina punya kepentingan besar untuk memecah belah Indonesia dan Malaysia. Karena kalau Indonesia dan Malaysia bersatu, jalur perairannya Cina ini, Be, ketutup, Be. Habis. Nah, kepentingan pantas saja kan. Kalau bersatu bermakna di sini kekuatan itu ada di situ. Jadi bayangkan Malaysia Indonesia bersatu, untuk perairan itu dikuasai oleh Malaysia dan Indonesia. Jadi ekonomi itu akan tertumpu
di Malaysia dan Indonesia. Itu ada laluan dari China, dari Uni Eropa ya, untuk menghantar barang-barang perdagangan melalui jalan laut. Oh, besarnya Cina ini sebenarnya adu nih. Melayu nih nggak boleh gabung aja Indonesia sama Malaysia. Oh, kalau sampai Indonesia Malaysia gabung nih, artinya kompak nih, habis persatuan mereka. Begitu rupanya. Bagaimana pandangan kalian guys? Nanti kalian komen. Kita dengar lagi guys. Jiwa kita, persatuan dalam batin kita. Ya kan? Persatuan batin. Masing-masing sudah negara yang berdaulat ya. Mm-mm. Tapi persatuan kejiwaan kita nggak boleh dipecah belah. Karena betul. Itu saya percaya tuh guys. Walaupun kita atas nama beda ya, negara Malaysia, Indonesia, tetapi sebenarnya hijrah rakyat Indonesia ke Malaysia sangat ramai ya. Itulah sampai mengamalkan kebudayaan mereka di Malaysia. Lepas tu ada yang mengadu domba. Dikatakan Malaysia klaim budaya Indonesia, sedangkan itu adalah memang asli dari Indonesia, yang mana mereka berhijrah ke Malaysia dan melestarikan budaya nenek moyang mereka yang ada di Indonesia. Ketika itu belum lagi ada nama Indonesia, tapi oleh kerana kita telah dijajah, lepas tu dibahagi kepada dinamakan negara sudah, dan mendapat kemerdekaan masing-masing. Di situ kita rasa terpisah pada nama negara itu, tetapi dari segi batinnya masih terhubung ya guys. Saya rasa benda ni betul-betul berlaku ketika saya datang ke Indonesia. Sambutan orang Indonesia ya, yang mengenali kami datang ke sana seperti adik dan kakak yang sudah lama terpisah. Kami disambut dengan ramah, tidak ada rasa macam segan-segan begitu, rasa macam seperti adik-beradik betul guys. Itulah kedekatan rohani ataupun spiritual itu, kedekatan hubungan itu. Kita lanjut lagi. Bagaimanapun juga ketika kita mendengar dendang Maluku, Panggayo, Panggayo, kemudika lurehe, lurehe, marinyong, manggurebe. Melayulah, Melayulah. Siapa orang Melayu yang tak tergetar? Iya. Baik yang di Maladewa, ya kan, yang berada di Sri Lanka, yang berada di Malabar, Kerala, tergetarlah. Iya. Jadi oleh karena itu, kalau memang yang mau perjuangkan dari jalur rempah, harus duduk dulu rempah itu apa. Kata orang Malaysia, apa tuh rempah? Rempah itu yang pertama ada daun mint. Kalau Pasko tahu permen, permen kan dari kata peppermint. Peppermint itu kan lada dan daun mint. Daun mint itu dicari, itu di Maluku. Daun mint itu menghangatkan tubuh, ya kan, dan membasmi bengek, asma. Saya baru tahu ya, bahwa ternyata orang bule banyak yang asma. Dari zaman dulu, dari rempah-rempah yang diserahkan, apa komponen rempah-rempah? Daun mint, kayu manis, bawang putih, coklat, jahe, kunyit. Jahe. Nah, ini adalah antara lain juga diabetes ya, bisa dihalau oleh dia, dan lebih penting lagi adalah peningkatan daya tahan tubuh. Rempah-rempah. Rempah-rempah. Nah, jalur rempah-rempah itu Maluku Granada. Granada. Ya, inget tuh lagu apa namanya? Paparotti. Ya kan, Granada. Itu Granada Maluku. Itu ada hubungan. Jadi betapa besar Indonesia itu waktu kita lihat kota-kota Syah Bandar itu mempunyai hubungan semua ke Granada. Apakah Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandar Sunda Kelapa, Semarang, Rasulullah Pasuruan, Amurang, Pinrang, Saparua, Batavia, Saparua, satu lagi adalah Banda Neira, punya hubungan dengan Granada, ya kan? Oh, hubungan tuh sudah terjalin erat ya suatu ketika dulu. Wah, kita sebenarnya yang saya nampak di sini, oleh kerana kesan daripada penjajahan, sebenarnya yang menjajah itu ingin mendapatkan keuntungan ataupun mengaut hasil bumi, ya.
Jadi di situ kekuatan suatu ketika dulu ekonomi ya. Jadi itulah hubungan Malaysia Indonesia ketika dulu sangat rapat ya. Ketika Malaysia ada masalah, dari Indonesia datang, dan begitu juga kalau di Indonesia ada masalah, dari Malaysia datang membantu. Ketika itu belum lagi ada nama negara ya, negara Malaysia Indonesia. Wow, menarik cerita nih. Ayo kita lanjut, jom. Jadi kemudian Banda Neira punya hubungan dengan sejarah Amerika Serikat. Jangan salah. Masuk sudah. Kalau nggak bakal duta besar Donovan, ya kan? Datang ke sana. Datang ke Pulau Run. Pulau Run. Nggak mungkin dia mau datang. Sejarahnya dulu dia punya Amerika dulu, dia tuker guling gitu ya. Tukar guling kembali. Tuker guling balik ya. Nah, jadi kita lihat dengan kasus pertukaran Pulau Run dengan Manhattan, bahwa VOC itu tidak berkuasa di paling setidaknya di daerah Maluku. Oke. Ya, setidaknya. Ini menarik banget ya. Jadi gini, prinsipnya adalah kita bisa sama-sama tahu bahwa di wilayah Indonesia ini bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, yang notabene itu adalah dasarnya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa daerah-daerah lain tidak protes pada saat bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dipakai? Berarti ada kekuasaan lain yang tidak disebutkan di sini, yang juga cukup punya kuasa di wilayah Indonesia, Be. Yes. Jadi kita lihat misalnya begini. Dan penyebarannya meluas. Meluas ya, Spain ya. Kenapa nggak pakai bahasa Jawa aja, misalnya bahasa nasional kita? Atau misalnya bahasa Batak? Atau misalnya bahasa Kalimantan? Atau bahasa apa gitu, Be? Kalau kata Buya Hamka, saya ini kari di dalam. Paham ada, terkatakan tidak. Oh, betul lah. Kalau macam di Sabah kan guys, suku Jawa ada juga banyak ya. Lagi-lagi kalau macam di sebelah-sebelah timur ya. Yang ini gen ataupun generasi dari Indonesia itu sangat ramai ya di kawasan Sabah, sebab dia bersebelahan dengan Kalimantan. Dan di situ sampai ada kampung Jawa guys, kampung Jawa ada ditubuhkan, ada satu kampung Jawa di Sabah guys. Wow, menarik. Oke, lanjut. Jadi ya kan, kita kembali lagi dengan hubungan Granada dengan zona-zona ekonomi Indonesia. Zona ekonomi Indonesia. Matador kan? Matador. Ya kan? Apa orang teriak? Ole! Ya kan? Olele di kota raja, jikalau boleh dibawa saja. Ya kan, itu kan ekspresi yang sama. Mana lebih dulu orang-orang di kota di zona ekonomi Banda Aceh atau Granada lebih dulu, kita nggak tahu. Susah ini menentukan mana yang lebih dulu. Sana bilang oleh saja, di sini olele. Jadi itu bukan main kok. Pengaruh ini luput ya, saya tidak berlebihan, luput dari pengamatan sejarah, buku sejarah di Indonesia. Atau memang diluputkan? Diluputkan, saya lebih cenderung begitu. Saya itu dari awal masa kolonial lah, akhir abad 19 dia benahin sejarah Indonesia. Jadi kesian sekali dengan generasi muda, ya kan? Diajarin cuma kesaktian, ya kan? Bukan itu. Ini kita membaca sejarah, mempelajari sejarah untuk menyongsong masa depan. Jadi bukan itu, ya kan? Jadi ini dari awal tarjamah prasasti aja sudah salah, mulai dari Purbo Caroko yang merupakan mbahnya para arkeolog. Itu sudah salah tarjamah prasasti. Jadi mereka cuma bilang, saya ini arkeolog loh gitu. Nah, bagaimana Anda arkeolog, Anda tebak bahwa Gunung Padang ada piramid keuruk? Berapa ton pasirnya buat nguruk itu? Nah, ini kita susah ya, kita supaya mereka ngoreksi diri lah. Dengan koreksi dan kritik ini, wahai Anda arkeolog, wahai Anda sejarawan, Anda tidak pernah kehilangan apa-apa kecuali kesalahan Anda sendiri. Masya Allah. Itu yang harus dia renungkan. Ini menarik banget guys. Jadi kira-kira seperti itulah diskusi gua kali ini sama Babe. Ini perlu jadi perhatian dan garis tebal khusus bagi kita semua generasi muda. Jadi ada kekuatan besar di balik itu yang tidak juga berhubungan dengan kerajaan. Bukan hanya kerajaan yang ada di Indonesia, ada zona ekonomi yang bahkan bisa sampai membantu Amerika dalam memerdekakan dirinya. Ada lagi penguasa adat. Penguasa adat. Ada. Kalau di daerah. Bukan kerajaan kan, Be? Bukan.
Oh bukan, kalau dia misalnya di Tidore itu kan namanya kapitan. Kapitan itu dari istilah gua dengan 2 pintu. Artinya orang yang ilmunya banyak itu baru diangkat jadi ketua adat. Pintu gua 2 itu kapitan. Pernah dengarkan nama Kapitan Jonker? Itu berasal dari Maluku yang ribut dengan Belanda, lalu dia ke daerah pesisir, Priok kalau nggak salah. Itu kapitan. Itu lalu si Singamangaraja kan kepala adat. Jangan salah, dia pemimpin adat. Bukan raja. Bukan, namanya dia raja. Ya kan. Akan ada pisang raja, masa dia rajanya pisang, kagak lah, ya kan. Jadi ini yang harus dicamkan, ya kan. Kita perlu pengertian ini. Anda memang sekolah itu, tapi apa yang Anda pelajari, orang lain bisa mempelajari lebih banyak lagi dari Anda. Ini yang harus orang pahami. Pasko nih ahli teknik sipil ya. Teknik kimia, teknik kimia. Orang lain yang tidak teknik kimia bisa mempelajari ilmu. Nah, orang arkeolog dan sejarah itu lahir. Dia kira cuma dia doang. Anak fisip juga bisa. Betul. Ya teman-teman semua, kira-kira seperti itulah diskusi kali ini gue sama Mbak Be. Ini yang penting harus kita camkan di sini adalah garis besarnya, boleh nggak Be kalau garis tebalnya Be? Melayu punya peran besar di dunia Be. Oh iya loh, dia ada kontak dengan USA, ya kan? Dia ada kontak dengan Granada. Granada sampai sekarang dinyanyikan. Tidak ada penyanyi besar dari Catarina Valente sama Pavarotti yang tidak menyanyikan lagu Granada. Guys, jangan lupa like dan share video ini, sebarkan ke seluruh sosial media kalian. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Satu informasi yang menarik bagi saya tentang diskusi kedua-dua tokoh ini. Kiranya Bapak tadi, beliau tuh dia tokoh ilmuwan lah, dia banyak benda dia tahu ya. Tapi yang saya ambil kesimpulan di sini bahwa yang pertama sekali ternyata Indonesia juga berperanan penting ya dalam pembentukan ini negara Amerika. Patutlah selama ini Amerika dari dulu ya, sejak zaman Soekarno lah saya nampak ya, John Kennedy kalau tidak silap, Perdana Menteri ataupun Presiden, mereka itu sangat rapat dengan Presiden Soekarno, dan di situ apa yang dikatakan oleh mereka berdua ini dikatakan berperanan penting dalam pembentukan negara Amerika. Dan yang menariknya di sini, saya dapat sudah satu gambaran ya, kenapa Malaysia Indonesia ini sentiasa diadu domba. Saya kira ada betulnya ya apabila dikatakan zona ekonomi begitu, karena apabila Malaysia Indonesia bersatu ya, maka kekuatan ekonomi itu akan tertumpu ya di Nusantara. Nah, maka itu yang saya nampak sekarang, Indonesia di peringkat keempat sekarang nih, kekuatan ekonomi ya terbesar di dunia, karena dari segi penduduknya yang sudah ramai, mana-mana negara sebenarnya potensi pasaran itu, Indonesia salah satu negara yang mempunyai kekuatan kuasa beli sebab jumlah penduduk yang sangat ramai. Dan inilah yang perlu kita perhalusi ya bagi rakyat Malaysia Indonesia. Sebenarnya kita Malaysia Indonesia ni rakyatnya dari segi kita punya jiwa ya ataupun kita punya hubungan tu sudah terjalin sejak sekian lama ya, antara Malaysia dan Indonesia. Ketika itu belum lagi nama negara, tetapi ketika itu kita saling memahami dan saling bertoleransi, saling membantu, membutuhkan antara satu sama yang lain. Jadi jangan kita termakan dengan berita-berita hoax ya yang sengaja memecah belahkan kita punya hubungan yang baik nih antara Malaysia dan Indonesia. Jadi harapan saya kepada teman-teman yang menonton video ini, kita sebagai yang berpikiran waras ya, kita cari jalannya untuk mencari jalan bagaimana lebih mengeratkan lagi hubungan antara kedua negara Malaysia dan Indonesia nih. Jadi kita negara tetangga, negara yang paling hampir ya. Kalau di Sabah dengan Kalimantan tuh bersebelah saja guys, garis saja begitu. Itulah sempadan Malaysia Indonesia. Jadi bermakna di sini
kita nih sekiranya bersatu pasti akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara Uni Eropa, dan ini salah satu modus operandi mereka yang sengaja mengadu domba yang saya lihat di sini agar mereka dapat peluang-peluang untuk mendapat keuntungan di situ. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi bagi saya info ini amat menarik dan menjadi maklumat asas ataupun tambahan maklumat pada diri saya dan juga mungkin pada penonton yang menonton video ini ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Panjang sedikit tidak mengapa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.